Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bella, pada malam hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang perubahan dan pengembangan di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Akmal dengan NIM 19 10 10 49. Yang kedua Bang Febrian Dharma, NIM 19 10 10 44. Selanjutnya, Ronald 19 10 10 56 dan Rizka Pratiwi 19 10 10 55. Bella, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bang Ronald. Kepada Bang Ronald, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Akmal. Saya akan mencoba membaca dan menjelaskan perubahan dan pengembangan BRI Persero terbuka. Yang pertama, poin pendahuluan yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 yang berbunyi perseroan adalah bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. 2. Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank BRI Serikat. Ketiga, Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari Bank BRI, Bank Tani Nelayan dan Netherlands Maatschappiij atau NHM. 4. Penetapan Presiden atau Penpres Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 5. Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Itulah poin pendahuluannya. Selanjutnya, ke-6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Bank Sentral. Bank Indonesia dikembalikan fungsinya sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi 2 bank, yaitu Bank BRI atau Bank Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Ke-7, perubahan bentuk hukum perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhaimin Salim SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham atau dahulu Menteri Kehakiman berdasarkan surat keputusan nomor C2 garis datar 6584.HT.01.01.TH.92 pada tanggal 12 Agustus 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 2155-1992 pada tanggal 15 Agustus 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI nomor 73 tanggal 11 September 1992. Tambahan nomor 3A. Pembahasan yaitu kita dapat melihat Bank Indonesia melaporkan laba rugi penghasilan komprehensif lain entitas induk kelanjutan untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2021 dan disajikan dalam jutaan rupiah. Dapat kita lihat di slide yaitu untuk tahun berakhir 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan mencatatkan laba tahun berjalan yang dibentuk dalam saham senilai 247 per lembar pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 dengan nilai per lembar saham yaitu 150 hingga 149. Berikutnya yaitu pada poin aset. Pada posisi aset BRI pada tanggal 31 Desember tahun 2021 tercatat sebesar 1.678.097.734 rupiah, yaitu meningkat 4,23% dibandingkan pada akhir tahun 2020, yaitu sebesar 1.610.065 juta rupiah. Kenaikan aset ini antara lain dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa akun seperti penambahan giro pada bank lain, penyertaan saham dan aset pajak tangguhan.
Slide berikutnya. Pada kas yaitu posisi kas BRI pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar 26.299.973 juta atau senilai 26 triliun, mengalami penurunan sebesar 18,51% dibandingkan akhir tahun 2020 sebesar 32.274.928 juta atau 32,2 triliun. Penurunan kas ini diutamakan yaitu pada rupiah yang mengalami penurunan sebesar 19,84%. Penurunan kas ini merupakan strategi perseroan dalam mengelola likuiditas dalam operasional bisnis. Sedangkan untuk laba tahun berjalan periode 2021 tercatat sebesar 30.755.766 atau sekitar 30,7 triliun atau mampu tumbuh sebesar 64,80% dibandingkan tahun 2020 sebesar 18.660.393 juta atau 18,6 triliun. Pertumbuhan laba bersih konsolidasian tersebut didorong oleh faktor pertumbuhan laba bersih perseroan secara bank only di mana tercatat sebesar 32,2 triliun atau mampu tumbuh sebesar 75,53% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar laba dari bank only yaitu 18,3 triliun. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami Saudara Febriandi Darman. Terima kasih. Saya akan itu ada dua tujuan, ada formal dan informal. Yang pertama yaitu formal. Sejak tahun 2016 melalui konsep besar BRI Revolution, yaitu 1.0 program tersebut dimulai pada tahun 2017 dan telah dilaksanakan hingga tahun 2020 yang lalu. Sejak terjadinya pandemi, transformasi tersebut dipertajam menjadi BRI Revolution 2.0 yang difokuskan pada dua area utama yaitu digital dan kultur. Visi besar BRI pun turut diubah menjadi the most full banking group in South Asia. Selain itu, fokus lainnya adalah menjadi champion of financial illusion. Hal itu untuk mengembalikan fokus BRI pada kitahnya di segmen UMKM, termasuk usaha ultramikro. Champion of financial illusion dimaksud guna menjaga pertumbuhan berkesinambungan perseroan. Yang kedua yaitu informal, memberikan layanan perbankan hingga ke berbagai wilayah secara go smaller, go shorter, dan go faster. Digitalisasi BRI dilakukan dengan mengacu pada 3 framework utama yaitu pertama digital core atau digitalisasi proses bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan fokus pada efisien. Kedua yaitu digital ekosistem, yaitu BRI menyiapkan pelapon-pelapon digital untuk mendorong BRI masuk ke dalam bisnis ekosistem value chain hingga diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru di sisi kasa FBI dan nasabah baru BRI. Ketiga yaitu digital profession. BRI melakukan inovasi teknologi finansial dengan pendekatan digital secara penuh dan bisnis modal baru yang dapat memberikan layanan pada nasabah lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Adapun di sini struktur formal yaitu komposisi direksi sebelum ROPS luar biasa tanggal 21 Januari 2021. Yang B yaitu komposisi direksi setelah ROPS luar biasa pada tanggal 21 Januari 2021. Dan yang C, komposisi direksi setelah ROPS luar biasa pada tanggal 7 Oktober 2021. Yang kedua yaitu informal.
Perseroan tahun 2021 telah melaksanakan 4 kali ROPS, diantaranya 1 kali ROPS tahun dan 3 kali ROPS luar biasa. BRI senantiasa memenuhi prinsip fairness kepada para pemegang saham dalam hal hak-hak dan kewenangannya dalam pelaksanaan ROPS perseroan. Selain itu, wujud keterbukaan dan kesetaraan informasi kepada shareholder dan stakeholders diwujudkan dalam berbagai laporan dan informasi perseroan dan ditertibkan melalui website Perseroan Bursa Efek Indonesia serta sarana komunikasi ke media massa. Adapun di sini bisa kita lihat penghargaan informal, banyak sekali penghargaan dan sertifikat, ada juga penghargaan informal dan berbagai macam sertifikat juga. Adapun tata kerja formal, yang pertama yaitu pandangan atas penerapan tata kerja bank. Yang kedua yaitu informal, tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun informal yaitu terbagi lagi menjadi 5. Rencana kerja 2022 yaitu fokus menjaga kualitas aset, peningkatan success rate, yaitu yang kedua business flow, stimulus serta eksplorasi penggerak new school of grow, diantaranya segmen ultra mikro. Yang ketiga yaitu peningkatan rasio dana murah efisien serta transaction BOS sebagai sumber pertumbuhan kasa. Yang keempat, penguatan kapabilitas restrukturisasi dan pengendalian pencadangan di bidang digital, human capital management, risiko, serta informasi, budaya, dan jaringan kerja. Yang kelima yaitu sharing, rescue, eksplorasi, new investment. Dan Dewan Komisaris juga akan fokus melakukan pengawasan sesuai dengan langkah strategi ke depan dilakukan oleh direksi. Selanjutnya itu tata hubungan. Ada 2, informal dan informal. Yang formal yaitu diberi BRI didukung SDM dengan kompetisi dan pengalaman yang lengkap dan beragam dengan porsi terbesar kalangan milenial yang tangguh dan lebih melek digital. Yang kedua yaitu informal. HCBRI telah membentuk Berlian Development Center atau BDC, dibentuk untuk mempercepat perkembangan instan berlian secara optimal untuk menjadi great talent dan great leader BRI. BDC pun memiliki strategi talent attraction, yakni multi-channel for multi-sourcers, yang berdiri dari Berlian Future Leader Program atau bisa disebut dengan BFLP, yakni program rekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat potensi sumber eksternal Berlian. Next yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Baiklah, di sini ada tabel pangsa pasar BRI dibandingkan industri perbankan. Yang pertama formal, dan kedua pangsa kepemimpinan pasar. Nah, untuk aset di keterangan industri perbankan Oktober 2021 9.824.000. Oktober 2020 9.074.478. Pertumbuhan YoY-nya sebesar 8,27%. Nah, untuk kredit di industri perbankan di bulan Oktober itu 5.657.605 rupiah. Di Oktober 2020 5.480.271 rupiah. Untuk pertumbuhan YoY-nya di angka 3,24%. Nah, yang ketiga dana pihak ketiga industri perbankan
Di Oktober 2021, 7.244.983. Untuk Oktober 2020, 6.619.881 rupiah. Untuk pertumbuhan YoY-nya 9,44%. Baik, untuk slide selanjutnya informal. Grafik pangsa pasar BRI dibandingkan industri perbankan. Jadi pangsa pasar BRI berdasarkan aset itu 15,3%, lalu menjadi 15,8,6%. Pangsa pasar BRI berdasarkan DPK. Yang pertama 15,85%, lalu yang kedua 15,65%. Untuk yang ketiga, pangsa pasar BRI berdasarkan kredit. Yang pertama 15,95%, lalu yang kedua 16,58%. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada struktur organisasi segmen usaha. Nah, yang paling pertama di atas ada segmen operasi, lalu selanjutnya di bawah ada segmen mikro, segmen retail, dan segmen korporasi. Nah, di beberapa segmen ini, seperti di segmen mikro, itu ada bisnis mikro, layanan BRI Link, lalu bisnis program. Untuk segmen retail, itu ada bisnis kecil dan menengah, bisnis kredit konsumen, yang terakhir bisnis simpanan dan jasa perbankan retail. Untuk segmen korporasi, di situ ada bisnis korporasi, bisnis sindikasi dan jasa lembaga keuangan non-bank, bisnis institusi dan transaction banking. Untuk slide selanjutnya. Intervensi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Human Processing Intervention. Yang pertama, pembinaan dan pelatihan strategi sumber daya manusia, lalu pengembangan organisasi. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, yang kedua, proses konsultasi. Untuk yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen sumber daya manusia. Yang ketiga, interferensi pihak ketiga. Keempat, pembentukan tim. Kelima, pertemuan organisasi untuk menyelesaikan masalah. Keenam, hubungan antar kelompok. Dan yang ketujuh, interferensi kelompok besar. Baik, slide selanjutnya. Strategi intervention. Yang pertama, rencana strategis. Kedua, aliansi. Ketiga, jaringan. Untuk yang keempat, perubahan budaya. Kelima, merancang bentuk organisasi. Dan keenam, pembelajaran organisasi dan pengetahuan manajemen. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akmal. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rizka. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu teknik struktural intervention. Yang pertama, desain struktural. Di sini ada bagan, yaitu struktur organisasi. Yang pertama oleh General Meeting of selanjutnya ada Boarding of Consumer, Board of Management. Yang pertama Presiden Direktur, yang kedua Vice Presiden Direktur, dan selanjutnya di bawahannya ada divisi-divisi yang menaungi beberapa divisi tersebut. Yang kedua yaitu downsizing. Selanjutnya yang ketiga regearing atau penguatan sistem. Slide selanjutnya yaitu mengenai Human Resource Management Intervention PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang pertama pengaturan tujuan, yang kedua memelihara moral karyawan, yang ketiga meminimalisir kerusakan, yang kelima meningkatkan kepemimpinan, yang keenam meningkatkan komitmen karyawan, dan yang ketujuh meningkatkan pelayanan. Selanjutnya penilaian kerja. Yang pertama sistem upah, gaji pokok, gaji berkala,
perencanaan dan pengembangan karir, pengelolaan keanekaragaman kerja, dan selanjutnya stres dan kesehatan karyawan. Slide selanjutnya, analisis intervensi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Yang poin A, Human Process Intervention. Yang pertama, pembinaan dan pelatihan proses konsultasi. Poin B, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengharapkan karyawan dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memajukan perusahaan. Yang pertama, pembentukan tim. Yang kedua, intervensi kelompok besar. Yang ketiga, strategi intervention. Dan yang keempat, rencana strategis. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Rizka. Kepada Kak Rizka, dipersilakan. Baiklah, untuk kesimpulan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan perbankan yang mempunyai track record yang baik, dimulai dari program yang ditawarkan hingga kerjasama yang membawa perusahaan dari waktu ke waktu mengalami kemajuan. Keberhasilan yang diraih tentunya tak luput dari sistem manajemen dan program yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk itu sendiri. Transformasi organisasi yang dilakukan manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Persero dengan penerapan pendekatan intervensi telah membawa sejumlah perubahan di tubuh lembaga tersebut. Perubahan mendasar terlihat dari berpindahnya paradigma dari organisasi birokratis yang berorientasi pelayanan masyarakat ke organisasi profit yang berorientasi pada pasar market orientation. Perubahan ini disertai dengan restrukturasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi, yang kesemuanya itu bermuara pada tujuan akan pelayanan prima yang diberikan BRI kepada nasabah, sebagaimana visi yang dibawa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam melakukan perubahan. Transformasi organisasi melalui penerapan pendekatan intervensi ini membawa keberhasilan dan kesuksesan pada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam industri perbankan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset dan infrastruktur yang dimiliki BRI, laba bersih tahunan, dan jumlah nasabah terus meningkat dari tahun ke tahun. Peringkat serta penghargaan yang diterima PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk setelah dilakukannya transformasi. Baik, selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya Akmal. Terima kasih kepada Kak Rizka. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.